Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Double ini. Alhamdulillahillazi ja'ala ramadhana syahra siyami wal qiyam. Laqad anzala fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah salat Isya dan tarawih, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita menjalani ibadah tarawih yang ke-11 ya. Sudah 10 hari kita menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita, baik yang sudah kita lalui dan yang akan datang di bulan Ramadan ini, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas berkat nikmat dan karunia Allah kita bisa berjumpa. Saya yang bertugas malam ini diminta untuk menyampaikan tentang wakaf dan pemberdayaan. Jamaah yang dimuliakan Allah, bulan suci Ramadan ini betapa banyak amalan-amalan yang sungguh Allah memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Baik di siang harinya kita menjalani siam, sedekah, tilawah Al-Quran, dan juga di malam harinya kita lanjut lagi tilawah atau tadarus, tarawih dan ibadah lainnya hingga menjelang sahur. Dari sekian macam amaliyah atau amalan Ramadan itu ada salah satu yang sangat istimewa pula, di mana Rasulullah adalah sosok teladan yang di luar Ramadan sudah demikian dermawan, namun di bulan Ramadan semakin meningkat kedermawanannya. Ya, sehingga Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas fi Ramadan. Bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau sosok manusia yang sangat dermawan di saat Ramadan. Dan beliau sendiri menyatakan, beliau bersabda, afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Termasuk ibu-ibu yang sudah menyiapkan takjil. Tadi saya maghrib di sini ikut takjil. Ya, terima kasih Ibu. Ibu telah menyediakan takjil bagi kami jamaah masjid yang hadir lebih awal sebelum azan. Tadi anak-anak juga tadarus. Ya. Semoga sedekah takjilnya Allah terima berlipat ganda ibu-ibu. Ya, sebagaimana Rasulullah juga menyebutkan bahwa man aftara shaiman falahu ajrus shaim. Barang siapa memberi hidangan berbuka bagi orang berpuasa, maka baginya, bagi orang yang bersedekah tadi, menyiapkan takjil tadi, falahu ajrus shaim. Nah, bagaimana kalau menyediakan takjil iftarnya itu lebih dari satu orang yang berpuasa?
Tadi saya lihat anak-anak ada sekitar 20 ya, termasuk bapak-bapak. Nah, itu luar biasa. Itu sedekah. Sedekah dalam bentuk makanan untuk hidangan puasa, hidangan berbuka puasa. Nah, mana sedekah itu sebenarnya umum, ya. Jadi kalau kita merujuk kepada terminologi Al-Quran ataupun Al-Hadis, ada 3 pengertian dalam hal berderma, ya, dalam mengalokasikan dana sosial ataupun pangan dan lain sebagainya berbentuk materi. Itu ada istilahnya sedekah, zakat, infak atau disingkat ZIS. Maka ada lembaga BAZIS, Badan Zakat Infak Sedekah. Di Persyarikatan Muhammadiyah ada Lazismu, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah. Nah, kalau sedekah itu maknanya umum, maka ada 2 pengertian, ada 2 kategori, ada sedekah wajib, ada sedekah tatawwu. Sedekah wajib itulah zakat. Ya. Ayat perintah untuk menghimpun dana zakat atau fundraising zakat, pengumpulan zakat, itu di surat At-Taubah. Surat At-Taubah. Ya. Ayat 103 ya. Khudz min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari mereka para agnia yang telah mencapai nisab dan haul, ya, sedekah, maksudnya zakat. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Di mana sedekah itu fungsinya 2. Tutahhiruhum, membersihkan harta mereka, wa tuzakkihim, dan membersihkan jiwa mereka. Nah, itu sedekah dalam pengertian sedekah wajib, itulah zakat. Termasuk nanti menjelang Idul Fitri kita juga menghimpun dana atau menghimpun beras sebagai pengamalan atau menunaikan kewajiban zakat fitrah. Sekaligus juga ada yang membayar zakat malnya. Ya, kalau zakat mal itu tidak mesti Ramadan, tapi tradisi di kita sekaligus ya disandingkan atau dibarengkan pembayarnya dengan zakat fitrah. Baik. Nah, sementara sedekah yang umum atau tatawwu itu tidak ada batasannya. Kalau tadi zakat ada batasannya, haul dan nisab ya berbeda-beda. Kalau zakat ternak ya sekian ekor baru keluar zakatnya, ya. Zakat pertanian 10%, ada 20%, zakat emas atau zakat harta simpanan, ya, tabungan 2,5%. Nah, jadi semua zakat ada ketentuan nisabnya, haulnya. Sementara sedekah lebih spesifik lagi, ada sedekah jariyah. Ya. Sedekah jariyah itulah yang dimaknai dengan wakaf. Wakaf. Jadi kata wakaf secara bahasa waqafa yaqifu waqfan. Ya, atau wukufan artinya berhenti atau menghentikan. Yang dimaksud menghentikan adalah menghentikan kepemilikan pribadinya, serahkan kepada Allah, kembalikan kepada Allah untuk kemaslahatan umat. Namun secara syariat atau istilah yang dimaksud wakaf adalah menyerahkan atau memberikan harta kekayaan yang tidak sekali habis satu kali konsumsi, tidak sekali habis digunakan, ya, di jalan Allah untuk kemaslahatan umat, ya, manfaatnya berkelanjutan. Kalau di dalam definisi fikih itu lebih simpel, ya, namanya menghentikan, ya, asal, menahan pokok dan melanjutkan manfaat. Menahan pokok dan melanjutkan manfaat ataupun hasilnya. Jadi pokoknya tidak hilang.
yang didapat atau yang dirasakan manfaatnya itu berlanjut. Jadi tidak ada wakaf dalam bentuk makanan, tapi dalam bentuk barang, ya, donasi. Selagi itu bisa berkelanjutan manfaatnya, itulah yang disebut dengan sedekah jariyah. Dalil yang terkait dengan wakaf atau wakaf, ya bahasa kita jadi wakaf ya, aslinya wakaf, waqafa yaqifu waqfan, itu di surat Ali Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Di situ menggunakan kalimat tunfikun. Kalian tidak akan sampai kepada suatu kebajikan yang sesungguhnya hatta tunfiku, sehingga kalian menginfakkan apa yang kalian suka. Nah, ketika ayat ini turun, ada salah seorang sahabat yang bernama Abu Thalha langsung curhat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ini punya sekian kebun, dan ada kebun yang paling saya sukai, dan yang paling saya sukai ini akan saya infakkan. Itulah yang dikenal dengan nama kebun Buhairah ya. Saya agak lupa namanya tuh. Ya, kebun itulah yang diinfakkan. Jadi begitu datang ayat, turun ayat, sahabat ini langsung meresponnya dengan aksi berdonasi, tidak tanggung-tanggung, harta yang paling dia cintai, yaitu kebunnya, ya, kebun kurma yang dia sayangi, kebun kurma yang sangat rimbun dan subur, ya, sangat produktif. Rasulullah bersabda kaitannya dengan wakaf atau sedekah jariyah. Hadis ini sangat populer ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Iza mata ibnu Adam, apabila anak Adam sudah wafat, sudah meninggal dunia, in qata'a amaluhu, maka terputuslah amal-amalnya. Yang semula dia rajin tilawah Al-Quran, rajin sholat, ya, rajin membantu tetangga, rajin membantu anak yatim dan sebagainya, maka ketika meninggal sudah catatannya tidak ada lagi. Tapi ketika seseorang itu bersedekah, di mana harta yang disedekahkan itu berlanjut manfaatnya, selagi itu digunakan, selagi itu dimanfaatkan oleh umat, maka pahalanya akan terus mengalir. Shadaqatin jariyatin. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Inilah peluang beramal bagi para guru, bagi asatiz, mengajarkan anak-anak kita, mengajar Al-Quran, mengajar fikih, mengajar tuntunan Islam. Maka selama anak itu mengamalkan ilmunya, maka pahalanya pun mengalir kepada sang guru. Dan yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulah. Nah, ini kalau di persyarikatan satu paket lengkap. Ketika ada yang mewakafkan lahan, seperti di sini ya, di PCM Pejuang, ya, almarhum almarhumah keluarga yang mewakafkan tanah ini, kemudian juga ditindaklanjuti oleh panitia pembangunan, ada yang menyumbang bahan bangunannya, tenaganya. Nah, ini sekarang kita rasakan manfaatnya. Selama masjid ini dipenuhi oleh jamaah, melaksanakan sholat berjamaah, mengadakan ta'lim, kajian, selama itu berfungsi, berlanjut, maka pahalanya akan terus mengalir kepada wakif. Nah, jadi wakaf ini ada 4 unsur ya. Yang pertama wakif, orang yang mewakafkan. Yang kedua, harta yang diwakafkan namanya al-mauquf. Lalu yang menerima manfaat namanya mauquf alaih. Nah, kita ini mauquf alaih.
Siapapun yang mendapat manfaat atau menggunakannya di jalan Allah, beribadah dan sebagainya, maka kita statusnya sebagai mauquf alaih, penerima manfaat. Lalu kalau dalam administrasinya ada namanya nazir. Nazir ini adalah yang mengawasi. Nah, kalau di persyarikatan nazirnya nazir badan hukum atau nazir organisasi. Ya, jadi nazir inilah yang terus memantau, mengembangkan. Jadi nazir ini memang harus ada pelatihannya. Jadi di BWI, Badan Wakaf Indonesia, itu selalu mengadakan pelatihan untuk para nazir, baik dalam bentuk seminar, workshop, dan pelatihan lainnya, sehingga dapat sertifikasi dan ada bimbingannya. Karena nazir ini tidak boleh putus. Begitu meninggal harus ada gantinya. Nah, kalau di organisasi lebih aman karena otomatis ada pergantian pimpinan. Nah, saya kebetulan di PDM membidangi wakil ketua yang membidangi wakaf dan MPKS bersama Bapak Sumarno nih, kalau Pak Haji Sumarno MPKS. Ya, alhamdulillah bisa ketemu di sini Pak Haji Sumarno. Nah, jadi itu diantaranya pengertian wakaf. Adapun sejarahnya, Rasulullah sendiri yang mengawali wakaf. Ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau itu ketika menunggangi unta yang bernama Qaswa. Jadi beliau itu punya kendaraan unta namanya Qaswa. Itu kalau kita lihat di YouTube ada film The Message atau Ar-Risalah, itu tidak dimunculkan Rasulullah, tapi Qaswanya ada. Jadi ketika para sahabat Ansor yang sudah menantikan kedatangan Rasulullah ke Madinah itu berebut, ya, sampai ditarik-tarik untanya itu. Ya unta, ya Rasulullah ke rumah kami saja, yang sana jemput, yang sini jemput, bersaing untuk disinggahi oleh Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, biarkanlah Qaswa ini yang akan berhenti. Di mana dia berhenti, disitulah aku akan singgah. Nah, Qaswa ini singgah, berhenti, merunduk di suatu lahan tanah milik anak yatim, 2 anak yatim. Lalu dikonfirmasi siapa pemilik ini, pemilik lahan ini. Maka setelah mendapatkan kabar bahwa ini milik anak yatim, tolong kami dipertemukan. Nah, ketika sudah dipertemukan, ada sahabat lain yang segera, silakan kalau Rasulullah memberi, saya yang bayar. Jadi Rasulullah yang membeli, yang membayar sahabat, diantaranya Umar bin Khattab. Ya, itulah wakaf yang langsung dicontohkan Rasulullah. Kemudian di antara sahabat ada yang bernama Utsman bin Affan, mewakafkan apa? Sumur. Wakaf sumur sampai sekarang manfaatnya masih berlanjut, sudah berubah wujudnya di hotel. Jadi para jamaah haji atau umroh manakala pergi ke Mekah atau ke Madinah, itu ada wakaf tanah, wakaf gedung hotel yang dulunya adalah sumur yang dibeli dari Yahudi oleh Utsman bin Affan, lalu diwakafkan untuk kepentingan umat. Dan ini ceritanya unik juga. Jadi ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, itu tidak punya sumur. Karena butuh air, terpaksa beli dari Yahudi. Nah, Yahudi memang ahli bisnis, ya, tapi licik dia, ya, licik serakah. Jadi setiap yang ngambil dihitung itu berapa timba, berapa ember, berapa galon kalau sekarang. Harus bayar. Dia tinggal duduk manis saja, terima setoran. Nah, sementara tidak semua kaum muslimin punya uang untuk bisa membelinya. Maka Rasulullah memberikan sayembara. Siapa yang bisa membeli sumur ini, maka hadiahnya surga. Maka bergegaslah Utsman bin Affan yang membeli sumur tersebut. Tapi ini juga melalui negosiasi yang luar biasa berat. Kenapa? Karena Yahudi tidak mau dibeli, karena nanti dia putus pendapatannya. Akhirnya dibeli separuh. Oke, kalau kamu tidak mau beli keseluruhannya, ya, tidak dilelang seluruhnya, kita beli separuhnya dan kita berbagi. Ya, kalau sekarang istilah dalam kalau di Jakarta itu kendaraan ada ganjil genap gitu ya, ganjil genap. Jadi selang sehari milik Yahudi,
masyarakat harus beli. Nah, sehari berikutnya baru milik Utsman, dan Utsman bin Affan memberikannya kepada masyarakat secara gratis. Nah, maka Utsman bin Affan pun cerdas. Hai kaum muslimin, ini giliran saya, silakan ambil sebanyak-banyaknya untuk stok besok. Jadi ketika besok hari jatahnya Yahudi sepi, tidak ada ya membeli air. Sudah, akhirnya nyerah juga itu Yahudi. Ya sudahlah, kalau memang ini beli aja, akhirnya dibayarlah, dilunasi itu. Nah, sumur ini kemudian di samping kanan kirinya dibuat kebun kurma. Jadi kurma membutuhkan pengairan atau penyiraman air yang rutin, sehingga kebun kurma itu pun subur, ya. Subur kebun kurmanya. Nah, umat Islam di masa-masa berikutnya setelah wafat Utsman bin Affan itu terus mengelola, mengembangkan. Jadi hasil panennya itu dibagi 3, untuk kas Baitul Mal, untuk dibagikan, dan untuk diinvestasikan lagi. Itulah cerdasnya Utsman dan para sahabat ketika mengelola aset kekayaannya. Jadi dibagi 3 itu hasil panennya. Sepertiga dibagikan untuk masyarakat, sepertiga untuk katakanlah operasional ya. Nah, selebihnya diinvestasikan lagi sampai akhirnya berubah wujud menjadi hotel. Dan itulah yang sampai sekarang, bukan saja hotel tapi juga bank, ya, bank. Nah, itu diantaranya. Jadi banyak contoh-contoh wakaf. Nah, kaum muslimin memang ketika mewariskan konsep wakaf ini hingga sekarang, literatur atau pembahasan dalam kitab-kitab fikih itu sedikit. Bahkan hanya tidak ada yang hanya tidak sampai 1 halaman, paling 1 halaman atau 2 halaman ya. Tidak seperti pembahasan zakat, itu banyak sekali rinciannya. Namun disitulah hikmahnya, ketika kita diwarisi konsep tentang wakaf ini, baik secara dalil ayat Quran ataupun hadis hanya sedikit, tapi justru pengembangannya lebih luas daripada zakat. Ya, jadi kita diberikan peluang untuk berinovasi. Maka sekarang ada zakat wakaf tunai, ya, wakaf uang, wakaf melalui uang, wakaf produktif. Jadi ada beberapa istilah yang sekarang ini berkembang dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat berbasis wakaf, ya. Jadi silakan di masjid ini jamaah semuanya bisa untuk berkontribusi berwakaf. Dan uniknya wakaf tidak dibatasi nominal. Anak-anak pun bisa berwakaf, wakaf uang atau melalui uang. Walaupun misalkan yang 10.000, boleh kolektif. Setelah terkumpul dibelikan Al-Quran. Jadi wakafnya Al-Qurannya terus digunakan, dibaca, ya, pahalanya terus mengalir bagi yang berwakaf. Atau apa saja, misalnya di sini karpet, patungan karpet, nah itu wakaf juga, wakaf melalui uang. Itu bedanya wakaf melalui uang dengan wakaf uang. Kalau wakaf melalui uang, uangnya dibelanjakan, lalu berubah wujud, barangnya digunakan untuk kemaslahatan umat, ya. Adapun wakaf uang, itu uangnya dipinjamkan, diputar, ya, jangan sampai berkurang, harus kembali pokok modalnya. Nah, ini biasanya diperbantukan untuk para pengusaha kecil atau UMKM, ya. Jadi UMKM bisa mendapatkan kucuran dana dalam bentuk dana wakaf uang, ya. Itu sebagai upaya kita ke depannya bahwa potensi wakaf itu bisa kita kelola dengan baik, dengan berbagai manfaat sosial, bisa digunakan untuk kesehatan, misalnya membangun rumah sakit, klinik, membangun lembaga pendidikan, membangun usaha-usaha dan sebagainya. Selagi itu berkelanjutan manfaatnya, insya Allah pahalanya akan tetap mengalir. Itulah yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'min billahi taufiq wal hidayah wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.